Shalom keluarga damai. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Mari saat ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan yang setia, yang terus menyatakan kasih-Nya bagi kami hari lepas hari. Dan kiranya di pagi hari ini kembali kami disegarkan, kembali kami dikuatkan, kembali kami juga ditegur melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga boleh menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu saudara, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ibu saudara, renungan hari ini saya berikan satu judul, cerita cinta semesta. Ya, cerita cinta saya yakin menjadi cerita yang menyentuh sebagian besar dari kita. Cerita ketika seorang anak berkata, "Pa, Ma, aku mengasihimu." Atau mungkin cerita ketika orang tua berusaha terlihat kuat di depan anaknya dengan berkata, "Nggak apa-apa, Mama, Papa, nggak apa-apa." Atau mungkin cerita ketika sepasang kekasih mengucap janji pernikahan mereka, yakni baik susah maupun senang, sehat maupun sakit, akan setia sampai maut memisahkan. Jadi sesungguhnya cerita cinta betapapun memuat masalah menjadi suatu hal yang kita butuhkan. Lagi pula cinta atau kasih itu sendiri yang memang dibutuhkan, bahkan bagi pertumbuhan iman kita di dalam Kristus Yesus. Demikianlah doa Paulus bagi jemaat di Efesus yang tadi kita telah baca, yakni agar pengikut Kristus mengenal kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya melampaui segala pengetahuan. Tapi pertanyaannya sekarang bagi kita adalah bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya itu tidak terukur. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh di dalam kasih Allah yang tidak terukur pertama-tama ialah mengenal Allah itu sendiri sebagai ukuran kasih. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami. Nah, menariknya kata memahami dalam bahasa aslinya yang Paulus maksudkan tuh bukan seperti kita memahami orang lain di dalam bahasa yang lain, misal bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Tetapi Paulus di sini berdoa agar karena pernyataan Allah atau penyataan Allah, mereka memperoleh pengertian yang baru. Jadi misalnya seperti pengertian yang Petrus peroleh melalui penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang diturunkan di tanah. Hal ini dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul 10, yang karena penglihatan itu Paulus sampai bisa berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya di bagian yang kita baca di dalam suratnya, Paulus sebetulnya berdoa agar orang kudus di Efesus itu dapat memahami kasih itu berdasarkan penyataan Allah, yakni melalui Roh Kudus. Dengan demikian kita pun menyadari bahwa sebetulnya ukuran kasih itu tidak pernah ditetapkan oleh kita sendiri, gak pernah ditetapkan oleh diri kita. Ukuran kasih itu yang sangat indah selalu dimulai dari Allah dan juga adalah Allah. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, jika Allah adalah ukuran kasih yang tepat,
Sudahkah kita meminta dan mengandalkannya di dalam kita mengasihi? Mengasihi diri, mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih Allah yang tidak terukur berikutnya, yang kedua, berarti mengenal bahwa kasih Allah yang indah itu selalu menyisakan ruang untuk diukur. Tadi kita baca Paulus katakan agar kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi pada bagian ini Paulus menggambarkan bahwa kasih itu walaupun tidak terukur, setidaknya kita bisa mengenal atau melihatnya dari 4 dimensi, yaitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Nah, tapi pertanyaannya seperti apa kasih yang selalu menyisakan ruang untuk diukur itu? Betapa lebarnya kasih Kristus. Artinya kasih Allah itu menjangkau seluruh orang yang mau percaya kepadanya. Kasih itu bukan hanya menjangkau orang di Indonesia. Kasih itu bukan hanya menjangkau suku-suku tertentu. Tapi kasih Allah yang lebar itu selalu menjangkau seluruh orang yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, kasih Allah yang panjang. Jadi kasih Allah yang bisa kita temukan di dalam kesetiaan Dia di dalam sepanjang hidup orang yang percaya kepadanya. Kasih itu ada sejak sebelum dunia diciptakan sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, kasih Allah yang tinggi, yaitu kasih Allah yang kita bisa pahami tidak ternilai harganya. Dan yang terakhir, kasih Allah yang dalam, yaitu kasih yang dinyatakan demi menuntaskan masalah utama seluruh umat manusia, yakni dosa. Itu kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu personal dan pribadi bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, adapun kasih Allah tidak terukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengenal kasih itu dan berproses di dalam kasih itu, bahkan jika pengenalan itu mungkin merenggut seluruh kehidupan kita. Di dalam sepanjang kehidupan kita menjadi orang Kristen akan selalu kita menemukan hal baru di dalam kasih Kristus itu. Pertanyaannya, maukah kita? Dan yang terakhir, yang ketiga, bertumbuh di dalam kasih Allah yang tidak terukur itu berarti melibatkan kehidupan kita saat ini. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Sehingga pertumbuhan di dalam kasih walaupun melampaui segala pengetahuan, walaupun tidak terukur, selalu menyisakan ruang untuk diukur, tidak berarti tidak bisa dihidupi. Tidak berarti pertumbuhan itu suatu teori yang abstrak. Paulus sudah memberi salah satu kuncinya, yakni komunitas bersama dengan segala orang kudus. Sehingga pertumbuhan di dalam kasih Kristus selalu melibatkan persekutuan bersama dengan orang percaya. Karena penyelesaian sesungguhnya bukan dengan menghindari komunitas. Kasih itu ditumbuhkan ketika kita bersama-sama dengan orang kudus. Bersama-sama dengan mereka saling mengasihi. Disitulah terjadi pertumbuhan. Dan kenyataannya kasih itu juga sudah dinyatakan secara konkret. Yakni ketika kasih itu dinyatakan dalam Kristus yang mati bagi kita. Itulah cerita cinta yang menunjukkan bahwa di dalam kesendiriannya, di dalam kesedihannya, kepedihannya, ketika dia tergantung di atas kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Itulah kalimat yang dikatakannya selagi mengingat setiap kita, sehingga kini dapat merasakan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tidak terukur lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Bahkan kasih yang memampukan kita untuk mengasihi. Ya, Bu Saudara, akhirnya bertumbuh di dalam kasih Allah yang tidak terukur berarti memahami bahwa ukuran kasih itu adalah Allah. Dan kasih Allah akan selalu menyisakan ruang untuk diukur. Tetapi kasih itu pun
melibatkan juga keseharian kita bersama dengan orang kudus yang lainnya. Dan berita baiknya ialah bahwa oleh kasih karunia, bukan upaya kita semata, Allah memampukan kita untuk mengalami kasih-Nya dan menyatakan cerita cintanya. Kini biarlah cerita cinta Kristus juga memampukan setiap kita di tengah dunia yang cintanya semakin memudar dan rusak. Kita belajar untuk mencintai apa yang Ia cintai. Kita belajar untuk juga menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk cerita cinta yang boleh kembali kami dengarkan. Dan kini saatnya kami membagikan juga cerita cinta itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan untuk mendengar kasih-Mu, dan tolonglah kami untuk dapat berani menyatakan kasih itu pada orang-orang sekitar kami. Tolonglah kami juga ketika kami dalam pergumulan untuk mengampuni orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang mampukan kami. Tolonglah kami juga untuk belajar mengasihi orang-orang tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini supaya boleh menjadi satu hal yang kami renungkan dan kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.